Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah di atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita doakan pada Allah agar senantiasa Allah menyampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Abi Imam Syih yang ulun tuan muliakan, serta seluruh pengurus masjid yang kita cintainya juga ulun tuan muliakan, dan kepada gure-gure dan seluruh kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah banyak menyebut manusia, dan pada manusia tersebut disematkan pangkat masing-masing. Dan ada pula Allah memanggil manusia di dalam Al-Quran tanpa disematkan pangkat. Seumpama ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu merupakan panggilan yang tidak disematkan pangkat oleh Allah. Dan ada juga yang disematkan oleh Allah pangkat, yaitu terdiri daripada pangkat yang paling hina, paling keji di dalam agama, hingga kepada pangkat yang paling mulia. Pangkat yang paling keji, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir. Itu merupakan pangkat yang paling keji yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran. Pangkat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka kita yang termasuk dalam panggilan Allah ini, maka hendaknya kepada kita menyadari dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa apabila diserukan oleh Allah dengan panggilan yang disematkan iman, maka yakinkanlah bahwa orang yang tersebut dalam panggilan tersebut adalah orang-orang yang mulia, adalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah, adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang dihei dengan panggilan iman oleh Allah, maka yakinilah bahawa orang tersebut adalah orang yang digasih oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Maka karena dicintai oleh Allah, senantiasa Allah menasihati hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quran. Senantiasa Allah menasihati hambanya yang beriman. Seumpama ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu daripada api neraka. Ini merupakan nasihat daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang pada dirimu itu sudah tersemat pangkat keimanan. La tulhikum amwalukum, janganlah engkau dilalaikan. Siapa yang melalaikanmu? Amwalukum, harta-hartamu. Wala auladukum, dan janganlah engkau dilalaikan. Siapa yang melalaikanmu? Auladukum, anak-anakmu. Dari apa engkau dilalaikan? An dzikrillah, daripada mengingat Allah, daripada zikrullah, daripada berubudiyah kepada Allah. Yang artinya gedanya kata tersemat iman nekel le Allah. Bak gedanya urun-urun yang beriman, gada manusia ka beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, iman kepada qada dan qadar,
iman kepada hari kiamat. Bagus, engkau sudah beriman. Tetapi janganlah engkau, walaupun sudah beriman, dilalaikan oleh hartamu, dilalaikan oleh anakmu dari berubudiyah kepada Allah. Artinya, jangan dengan sebab harta yang diberikan oleh Allah, jangan dengan sebab anak yang diberikan oleh Allah menjadi penyebab engkau jauh daripada Allah, menjadi penyebab engkau enggan berubudiyah kepada Allah. Ngan sebabna ani enggan beribadah, ngan sebabna harta terganjal, terhalang untuk berubudiyah kepada Allah. Baik laginya menan yang dinasihati oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, dan siapapun yang berbuat demikian. Demikian seperti apa? Anak menjadi penghalang dia untuk berubudiyah kepada Allah. Harta menjadi pengganjal dia untuk beribadah kepada Allah. Orang yang hidupnya seperti itu, faulaika humul khasirun, maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Orang yang dengan sebab naani terganjal untuk ibadah, na harta terhalang untuk sembahyang, nyan adalah orang-orang yang rugo. Hadirin, rugo di sini bukanlah dengan kacamata dunia. Rugi di sini bukanlah dengan pandangan dunia. Karena kalau kita melihat dengan kacamata dunia, tidak akan nampak kerugian pada orang yang memiliki harta. Tidak akan nampak kerugian pada orang yang memiliki anak. Tetapi lihatlah dengan kacamata akhirat. Lihatlah dengan pandangan akhirat. Dengan pandangan akhirat, engkau akan mengetahui bahwa harta yang selama ini engkau miliki, anak yang selama ini engkau miliki, sama sekali tidak bermanfaat untukmu di akhirat. Nah, anu hana ditipu doa aku katanya. Nah, hartanya juga tidak mampu membantu kita di alam kubur. Maka itulah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah, alhaakumut takatsur. Alha, makna daripada alha dilalaikan sampai jatuh dalam kebinasaan. Dipegaduh katanya sampai red lam binasa. Makna daripada alha, siapa yang melalaikannya? At-takatsur, mencari harta banyak, mencari harta berlebihan, mencari harta melampaui batas. Patiban melampaui batas. Satu, melampaui batas yang pertama dilingku daripada belah halu ke belah hari. Allah memerintahkan kita untuk mencari harta dengan jalan yang halal, tetapi kita melangkahi daripada perintah Allah itu mencari harta dengan jalan yang haram. Itu yang pertama, melampaui batas. Yang kedua, mencari harta melampaui batas. Dengan sebab mencari harta, kita terganjal untuk beribadah kepada Allah. Tinggai sembahyang luhur gara-gara minta harta. Tinggai sembahyang asar gara-gara minta harta. Nyan adalah ciri-ciri urang yang rugo. Sampai pajan gata dipegaduh oleh harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau dicampakkan oleh orang-orang ke dalam kubur. Sampainya baru berhenti gata dipegaduh oleh harta. Pada masa Rasulullah, ada seorang pemuda yang mencari harta melampaui batas. Setiap ada orang yang meninggal, dia datang ke kuburan setelah selesai pemakaman. Digali kubur, diambil kain kafan, dijual. Dan perbuatan ini berulang-ulang selama 7 tahun.
Sehingga ketika kematian seorang gadis daripada kaum Ansar di kota Madinah, pada saat itu setelah gadis ini dikebumikan, para orang-orang sudah pulang ke rumah, dia datang belakangan, digali kubur, kemudian dia mengambil kain kafan. Setelah mengambil kain kafan, dilihat bahwa gadis ini terlalu cantik, maka timbul hasrat birahinya, timbul syahwatnya, maka dia menyetubuhi mayat yang sudah tidak bernyawa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan izin Allah, gadis ini mampu berbicara. Dia mengatakan pada anak muda ini, "Celaka engkau anak muda, celaka engkau. Apakah engkau tidak takut kepada Allah yang akan mengazabmu dengan sebab perbuatanmu ini?" Yang kedua, "Celaka engkau hai anak muda. Apakah engkau akan mempertemukan aku dengan Allah dalam keadaan berjunub?" Ini pertanyaan daripada gadis yang sudah tidak bernyawa. Mendengar pernyataan ini, anak muda ini terkejut, terperanjat. Maka dia menangis dengan sebesar-besarnya. Dia berlari ke sana kemari sehingga didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kemudian membawakan kepada Rasulullah. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Hai anak muda, apa yang engkau perbuat?" Maka anak muda ini dengan singkat cerita mengatakan bahwa dia sudah mencari harta melampaui batas. Bahkan pada suatu hari dia menyetubuhi gadis yang sudah tidak bernyawa. "Begitu yang kau kerjakan?" "Ya, ya Rasulullah." "Kalau begitu keluarlah." Anak muda ini diusir oleh Rasulullah. Maka anak muda ini berangkat ke tengah padang pasir. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa dia di tengah padang pasir selama 7 hari. Riwayat yang lain mengatakan bahwa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Dia mengadu kepada Allah, dia memohon ampun pada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan Nabi Adam, wahai Tuhan Siti Hawa, wahai Tuhan Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku." Itulah ucapan yang keluar dari bibirnya setiap hari selama 40 hari 40 malam. Sehingga dengan singkat cerita, malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, anak muda yang engkau usir dari rumah, anak muda tersebut diampuni dosanya oleh Allah." Maka Rasulullah mengutus sahabat untuk menjemput anak muda yang sedang di tengah padang pasir. Maka dijemput oleh para sahabat, dibawa pulang ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, saat salat maghrib, pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah, Rasulullah yang menjadi imam membaca surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Anak muda ini yang menjadi makmum, dia menghayati bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Dia menghayati makna-makna yang terkandung dari ayat yang dibacakan oleh Rasulullah. Alhaakumut takatsur, dilalaikan engkau. Siapa yang melalaikanmu? At-takatsur, mencari harta banyak, mencari harta melampaui batas. Hatta zurtumul maqabir, sampai kapan engkau dilalaikan mencari harta banyak? Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau dicampakkan oleh orang-orang ke dalam kubur. Hadirin, mendengar ayat ini, anak muda ini tersungkur, jatuh pingsan. Selesai sholat, para sahabat memeriksa anak muda ini, ternyata dia sudah tidak bernyawa. Kata Rasul, anak muda ini penghuni surga. Kenapa penghuni surga? Karena seluruh dosa-dosanya, seluruh dosa-dosa yang dia kerjakan, dia insaf, dia taubat kepada Allah, dia benar-benar taubat, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah janganlah mencari harta melampaui batas. Janganlah mencari harta berlebihan.
Jangan dengan sebab mencari harta engkau meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jangan seperti itu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di ayat yang kedua, kepada kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kepada kita yang diberikan harta banyak oleh Allah, diberikan keluasan rezeki, infaklah sebagian hartamu itu sebelum kematian datang menjemput ajalmu, sebelum malaikat Israel memisahkan antara engkau dengan rohmu, sebelum malaikat Israel memisahkan antara engkau dengan hartamu. Infaklah sebagian hartamu di jalan Allah. Pada masa Bani Israel, ada seorang orang tua yang sudah berusia senja. Di akhir hayatnya dia mengumpulkan anaknya, "Hai anakku, berkumpullah di rumahku." Maka seluruh anaknya datang berkumpul di rumah orang tuanya. Di saat itu orang tuanya memerintahkan kepada anaknya, "Hai anak-anakku, perlihatkan kepadaku harta yang aku miliki. Aku ingin melihat seberapa banyak harta yang kumiliki." Maka anak-anaknya mengumpulkan harta. Dikumpulkan, terdiri daripada kenderaan, onta dan kuda, emas dan perak, pakaian, perhiasan, segala macam kekayaan dikumpulkan di hadapan ayahnya. Kebetulan saat itu datang seseorang yang berpakaian putih. Dia masuk ke dalam. Maka orang yang berpakaian putih ini menanyakan pada orang tua, "Hai orang tua, kenapa engkau menangis?" Maka orang tua ini menjawab, "Begitu banyak harta yang kumiliki. Inilah harta-hartaku, dan aku tidak sempat menyedekahkan kepada fakir dan miskin, tidak sempat menyedekahkan untuk rumah-rumah ibadah, tidak sempat menyedekahkan untuk kemaslahatan umum. Inilah harta yang aku cari selama ini." Maka orang tua ini menanyakan, "Hai orang yang berbaju putih, engkau siapa?" Maka orang yang berbaju putih itu menjawab, "Saya adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Apa tujuanmu datang kemari?" "Saya akan memisahkan engkau dengan harta engkau. Saya akan memisahkan engkau dengan keluargamu itu." Maka orang tua ini memohon pada malaikat Israel, "Hai Israel, berikan sesaat saja, barangkali 2 menit saja waktu untukku. Aku ingin menginfakkan seluruh harta yang ada di depanku ini kepada fakir dan miskin." Tetapi malaikat Israel menjawab, "Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Kalau ajal sudah tiba, maka ajal itu tidak akan ditakhirkan oleh Allah, tidak akan diperlambatkan oleh Allah. Maka saat itulah menangis sebesar-besarnya orang tua ini. Maka malaikat Israel mencabut nyawa beliau ini dalam keadaan penuh penyesalan, dalam keadaan menangis. Hadirin, orang yang raut mukanya itu sedih di saat kematian, orang yang sedih di saat sedang menghadapi sakratul maut, orang itu adalah tanda-tanda su'ul khatimah. Orang yang husnul khatimah, dia mukanya itu di saat sedang menghadapi sakratul maut, wajahnya itu dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan gembira senang. Perhatikan Asiyah di saat disiksa oleh Fir'aun dengan berbagai macam siksaan, darah yang keluar daripada tubuh Asiyah, bermacam-macam siksaan terhadap Asiyah, tetapi Asiyah sampai akhir hayatnya tidak meringis, tidak menangis. Asiyah bahkan tersenyum-senyum. Mengakhir oleh Fir'aun, laginya ketika
laginya tak berlaku di atas ni, tetapi ih mantem tergerih-gerih apa yang diajarkan oleh Musa terhadap kaumnya. Laginya siksaan kan dikli, tetapi laginya siksaan membuat dia semakin gembira, semakin senang. Apa yang menyebabkan Asiyah senang? Asiyah dikabulkan doa di saat detik-detik terakhir kematiannya. Doa Asiyah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidh dhalimin. Doa Asiyah di saat akhir hayatnya, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada Fir'aun, selamatkanlah aku daripada kekejaman Fir'aun, dan bangunkanlah kepadaku rumah di dalam surga. Maka di saat sakratul maut Asiyah, Allah memperlihatkan rumah di dalam surga bertuliskan nama Asiyah. Inilah yang menyebabkan Asiyah husnul khatimah, senang akhir hayatnya, gembira di saat akhir hayatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, wa amfiqu. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, diberikan rezeki yang luas oleh Allah, diberikan kelapangan, infaklah. Apalagi masjid kita ini sedang berhutang. Masjid kita ini sedang berhutang terkait pembangunan tempat wudu. Maka kita yang diberikan keluasan, infaklah sebelum penyesalan itu datang menghantuimu. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan.